Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadifa Febianti Al-Mukaromah. Saya angkatan 14 kelompok 3. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Di agenda 3 ini, kita akan mempelajari mengenai pertama, manajemen ASN, kedua, pelayanan publik, dan ketiga, whole of government yang biasa disingkat dengan WOG. Pertama, kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Manajemen ASN itu ada 3 poin yang harus kita tahu. Pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang pertama, kedudukan kita sebagai ASN. Kita sebagai ASN itu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, peran kita sebagai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Sebagai ASN, kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ASN, yaitu diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kita pun sebagai ASN harus memegang teguh kode etik yang berlaku. Poin yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ini terdiri dari konsep sistem merit dan kelembagaan jaminan sistem merit. Konsep sistem merit ini berkaitan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja kita sebagai ASN yang harus terus dilatih berdasarkan jabatannya. Di Indonesia, sistem merit ini sudah mulai berlaku dengan adanya perekrutan CPNS dengan menggunakan metode CAT, yang diharapkan dengan metode ini, para CPNS yang lolos bisa menjadi PNS yang berintegritas, memegang amanah pekerjaannya, dan bertanggung jawab. Dan dengan sistem CAT ini dapat meminimalisir adanya kecurangan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN ini terdiri dari pertama, manajemen PNS dan P3K, kedua, pengelolaan JPT, ketiga, organisasi, kalau di kita mungkin biasanya disebut Korpri, keempat, sistem informasi ASN yang sekarang sudah mulai diaktifkan untuk pemutakhiran data ASN, dan yang terakhir, penyelesaian sengketa. Selanjutnya, materi di agenda ketiga ini adalah pelayanan publik. Pelayanan publik ini kita harus paham mengenai konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat ataupun di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang mempunyai ciri dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan pemerintahan. Pelayanan publik yang profesionalitas itu terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan juga kenyamanan. Dalam pelayanan publik itu ada prinsip pelayanan yang prima, diantaranya adalah responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan, dan ukuran kinerja pelayanan. Dan yang terakhir dari agenda 3 ini adalah whole of government atau biasa disingkat dengan WOG. WOG ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, WOG itu menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat, persatuan, dan kesatuan. Salah satu contoh WOG di Indonesia berupa pola pelayanan satu atap seperti Samsat. Di Samsat itu terdiri dari Bapenda, ada kepolisian, dan jasara harja terkait asuransi. Nah, itu tadi 3 materi yang ada dalam agenda 3. Dari ketiga materi tersebut, kita dapat mengambil banyak pelajaran, salah satunya untuk diri pribadi saya sebagai CPNS.
Pertama, kita sebagai ASN harus mengetahui kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Itu penting untuk meningkatkan integritas dan kompetensi kita sebagai ASN. Yang kedua, saya sebagai ASN menjadi paham akan konsep dan prinsip pelayanan publik, bahwa saya akan memberikan pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, bahwa dalam pemerintahan itu penting adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antara dinas, kementerian terkait penerapan WOG guna untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait materi di agenda 3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.